Bab 977, Herbalis 2. Mengapa persyaratannya ditetapkan di bawah 30 tahun? Itu karena yang paling dibutuhkan seorang herbalis adalah energi mental. Selain itu, energi mental seseorang akan tetap stabil saat mereka berusia 30 tahun. Bahkan jika Shen Yanxiao menggunakan 17 hingga 18 ramuan untuk meningkatkan energi mental mereka, akan sulit untuk membina herbalis jenius lainnya. Terlebih lagi, kemampuan belajar orang biasa akan mulai menurun setelah mereka berusia 30 tahun. Oleh karena itu, ia telah menetapkan persyaratan seperti itu. Ini adalah pengumuman pertama yang dibuat Shen Yanxiao sejak dia menjadi penguasa kota. Sesaat, semua orang di Sun Never Sets pindah. Mereka yang belum mencapai usia 30-an memadati Uncel Nine untuk mendaftar. Paman 9 menghitungnya. Dalam sehari saja, sudah ada 1000 pendaftar, dan masih ada beberapa lagi yang mengantre di pintu masuk. Antusiasme warga melebihi ekspektasi Shen Yanxiao. Jika semua orang datang, setidaknya akan ada 1000 hingga 2000 orang. Jika dia menguji mereka satu persatu, mungkin akan memakan waktu terlalu lama. Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa mengeluarkan bola kristal yang bisa mendeteksi energi mental. Ia telah menghabiskan harga tinggi untuk membeli bola kristal ini dari para pedagang Kekaisaran Longxuan, dan totalnya ada 30 bola. Selama peserta ujian meletakkan tangannya di bola kristal ini, mereka akan dapat mendeteksi kekuatan energi mental mereka. Setelah penyaringan bola kristal, hanya ada selusin orang yang memenuhi persyaratan Shen Yanxiao. Kalau dipikir-pikir, penduduk asli di sini pada dasarnya adalah budak. Mereka yang diperbudak tidak memiliki kekuatan dan fisik yang baik. Kalau tidak, mereka akan dipilih menjadi pejuang. Hanya 5 dari mereka yang menjadi budak, dan sisanya adalah penduduk desa yang melarikan diri dari makam matahari bersama Paman 9. Ketika Shen Yanxiao melihat penduduk desa ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tak lama kemudian, dia mengerti alasannya. Meskipun mereka adalah produk gagal, masih ada beberapa modifikasi dalam tubuh mereka. Di antara ras yang telah diintegrasikan oleh orang-orang ini, ada elf. Selain memiliki bakat dalam memanah, sifat lain dari para elf adalah pemahaman mereka dalam membuat ramuan. Penduduk desa ini pasti memiliki ciri-ciri peri. Yang paling mengejutkan Shen Yanxiao adalah Yin Jiuchen ada di antara mereka. Energi mental mereka memenuhi persyaratan seorang herbalis. Namun, Shen Yanxiao belum mengajari mereka secara pribadi. Ia hanya melemparkan beberapa buku kepada mereka dan menyuruh mereka untuk meneliti sendiri. Tentu saja, buku-buku herbalisme ini diberikan oleh Tang Nazi atas dasar persahabatan. Shen Yanxiao telah lama melampaui isi buku-buku tersebut. Hanya Tang Nazi yang masih menyimpan buku-buku ini sebagai kenang-kenangan perjalanan masa lalunya sebagai seorang herbalis. Orang-orang ini cukup termotivasi, dan karena mereka dipilih karena energi mental mereka, mereka dapat mulai meramu ramuan jauh lebih awal dari biasanya. Orang-orang dari Graveyard of the Sun, khususnya, dapat menghasilkan beberapa ramuan tingkat rendah pada hari kelima. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, itu tetap dianggap berhasil. Shen Yanxiao membina pasukannya, warga negaranya, dan para herbalis untuk masa depan Sun Never Sets. Akan tetapi, melihat seluruh benua cemerlang, mungkin hanya Shen Yanxiao yang mampu meningkatkan kekuatan semua orang di kota itu. Penguasa kota mana yang tidak ingin semua orang menjadi prajurit? Namun, warganya mungkin akan melupakan pemberitahuan itu dan melanjutkan hidup mereka. Namun, berbeda dengan Sun Never Sets, semua orang di Sun Never Sets sangat mengagumi dan mempercayai Shen Yanxiao. Selama dia memberi perintah, tidak ada yang akan menolak, bahkan jika mereka diperintahkan untuk menceburkan diri ke sungai. Bab 978, Turnamen 4 Wilayah 1. Shen Yanxiao tanpa disadari telah mencapai puncak sentralisasi. Dia belum menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap orang-orang di Sun Never Sets dan Oriental City. Terlebih lagi, tingkat pengaruh ini akan segera menciptakan masa depan yang makmur bagi Shen Yanxiao. Namun saat ini, masa depan itu masih jauh. Shen Yanxiao sibuk memperluas pengaruhnya. Waktu berlalu hari demi hari, dan hari ke-7 bulan ke-7 segera mendekat. Pada saat ini, Shen Yanxiao telah menerima undangan. Di aula utama rumah tuan kota, Shen Yanxiao duduk di kursi utama dan saat dia membaca surat undangan di tangannya, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Dia telah menunggu hari ini sejak lama.
Dia tidak lupa betapa banyak masalah yang telah geng disebabkan padanya ketika dia membangun Sun Never Sets. Turnamen yang akan datang adalah waktu terbaik baginya untuk membalas dendam. Dia akhirnya bisa mengalahkan si bajingan geng di turnamen wilayah keempat dibagi menjadi 3 kategori, tim, individu, dan kelompok. Pertarungan tim adalah pertarungan habis-habisan 100 orang sementara pertarungan individu akan diikuti oleh penguasa kota dari keempat pasukan. Sedangkan untuk kelompok, itu adalah pertarungan antara 5 hingga 10 orang. Penguasa kota, apakah Anda punya rencana untuk membawa serta? Dulang menganalisis situasi saat ini. Hari ini, semua anggota penting Sun Never Sets hadir. Ini adalah pertama kalinya Sun Never Sets berpartisipasi dalam sebuah turnamen, dan mereka ingin membuat dunia takjub dengan satu prestasi gemilang. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain memperhatikan mereka. Jika mereka menang, wilayah timur tanah terlantar akan memperoleh pijakan yang kuat di tanah terlantar. Jika mereka kalah, mereka akan terpuruk dalam kondisi menyedihkan karena dieksploitasi oleh pihak lain. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk menguji perbedaan kekuatan antara beberapa kota di tanah terlantar. Pertarungan tim menguji kekuatan menyeluruh setiap kota sementara pertarungan individu menguji kekuatan 4 penguasa kota. Sedangkan untuk pertarungan kelompok, ini adalah pertarungan antara para elit di setiap kota. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Pemenang akan memperoleh keuntungan tertentu dari 3 wilayah lainnya, dan yang kalah hanya bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah dieksploitasi. Pihak mana yang memenangkan turnamen sebelumnya? Shen Yanxiao menopang dagunya dan bertanya. Kota senja di kerajaan ketujuh, kata Dulang. Twilight City, bukankah itu Blizzard City? Tang Nazi terkejut dengan jawabannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, 2 kota lainnya, kecuali Sun Never Sets, lebih lemah dari Blizzard City. Baik itu kekuatan pribadi Long Fei, kualitas prajurit di Blizzard City, atau elit mereka, Blizzard City tidak ada duanya. Dulang menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Fei tidak berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya yang berarti dia kehilangan pertarungan individu. Selain itu, ada hal lain yang terjadi selama pertarungan tim, yang mengakibatkan kekalahan mereka. Aliansi Angin Dewa kalah dalam pertempuran tim. Yan Yu mengangkat alisnya, situasi ini bahkan lebih tidak masuk akal. Long Fei mungkin tidak hadir karena alasan fisik, tetapi Blizzard City masih milik Aliansi Angin Dewa. Kekuatan tentara bayaran di bawah Aliansi Angin Dewa adalah yang paling menonjol di seluruh benua Brilliance. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tidak akan kalah dari pasukan negara manapun. Dulang berkata, Long Fei tidak berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya dan orang-orang yang mereka kirim untuk pertempuran tim bukan dari kelompok tentara bayaran Badai Salju. Sebaliknya, mereka adalah pasukan sekutu dari 4 kelompok tentara bayaran lainnya. Di antara 100 orang yang mereka pilih, setiap kelompok tentara bayaran mengirim 25 orang. Meskipun kekuatan individu mereka kuat, mereka tidak berasal dari cabang yang sama. Dengan demikian, kerja sama tim mereka dalam pertempuran tim lebih rendah, jadi tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kota-kota lain. Sepertinya ada pertikaian internal yang terjadi di Aliansi Angin Dewa, bisik Kisia sambil tersenyum tipis. Bab 979, Turnamen 4 Wilayah 2. Long Fei tidak hadir karena suatu alasan, tetapi keempat kelompok tentara bayaran lainnya tidak tinggal diam. Mereka semua ingin menyebarkan pengaruh mereka ke tanah terlantar. Meskipun Blizzard City bukan milik pribadi Long Fei, Blizzard City tetap dibangun oleh Blizzard Mercenary Group. Dalam hal alokasi sumber daya di Forsaken Land, Blizzard Mercenary Group menikmati hak alokasi tertinggi, dan jumlah sumber daya yang mereka peroleh jauh melebihi 4 kekuatan lainnya. Dengan situasi saat ini, bagaimana mungkin keempat kelompok tentara bayaran lainnya tidak iri? Jarang sekali Long Fei tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen. Terlebih lagi, para anggota kelompok tentara bayaran Badai Salju sudah tidak berminat untuk berpartisipasi karena ketidakhadiran Long Fei. Alhasil, keempat kelompok tentara bayaran lainnya memperoleh kesempatan langka. Meskipun hanya ada 3 pertempuran, dengan keunggulan yang mereka miliki, bahkan jika mereka menyerah dalam 1 pertempuran, mereka masih dapat memenangkan 2 pertempuran lainnya. Masalahnya adalah bagaimana membagi hadiah dari kedua pertempuran ini. Jika mereka menang dalam turnamen, mereka bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dengan membagi sumber daya dari wilayah lain.
Kelompok tentara bayaran manakah yang tidak ingin memanfaatkan situasi tersebut? Alhasil, mereka semua sepakat untuk membagi jatah pertempuran tim dan pertempuran kelompok. Namun, mereka telah meremehkan lawan mereka. Mereka telah kalah dalam pertarungan tim tanpa ada peluang untuk bangkit kembali, dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk menang. 5 kelompok tentara bayaran besar dari aliansi angin dewa dianggap setara satu sama lain. Namun, karena keberadaan kota badai salju, kelompok tentara bayaran badai salju menunjukkan tanda-tanda melampaui kelompok tentara bayaran lainnya. Jika bukan karena kondisi fisik Long Fei, saya khawatir 4 kelompok tentara bayaran lainnya dari aliansi angin dewa akan dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Kata Tang Nazi sambil tersenyum. Dia suka gosip seperti ini. Kalau begitu, menurut kebiasaan, turnamen seharusnya diadakan di Twilight City. Yang Si mengangkat alisnya. Turnamen diadakan di kota pemenang sebelumnya. Terakhir kali, Twilight City menang, jadi turnamen tentu saja diadakan di wilayah mereka. Karena setiap turnamen membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk disiapkan, turnamen itu pasti harus ditangani oleh pemenang yang telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari hasil kemenangannya. Twilight City memanfaatkan kesempatan langka terakhir kali. Namun, sekarang Long Fei telah pulih. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit lagi tahun ini. Li Xiaowei merasa agak emosional. Shen Yanxiao yang menyembuhkan Long Fei memang telah menyiapkan musuh yang kuat bagi mereka. Di sisi lain, Shen Yanxiao juga memperoleh banyak keuntungan dari Blizzard City. Siapa peduli apakah itu Twilight City atau Blizzard City atau Fantasy Devil City. Di depan Sun Never Sets, semuanya sampah. Tang Nazi terkekeh. Dia sangat percaya diri. Shen Yanxiao melirik Tang Nazi yang penuh percaya diri. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat selama 1 bulan pelatihan ini. Dia bahkan menduga jika mereka telah berhasil naik ke tingkat kedua. Bagaimanapun, Qixia telah berhasil naik ke kelas 2 sementara yang lainnya masih berada di puncak profesional tingkat lanjutan. Namun, mereka telah memperlambat latihan mereka selama periode ini dan tidak naik ke kelas 2 sebelum dia. Jika mereka fokus berlatih sejak awal, mereka akan berhasil naik sebelum memasuki Sun Never Sets. Saya tidak khawatir tentang pertarungan individu. Penguasa kota telah berhasil mencapai promosi kelas 2 dan dapat menggunakan binatang ajaibnya dalam turnamen. Dengan bantuan Vermilion Bird, saya yakin hanya sedikit yang dapat menandingi penguasa kota. Paling tidak, binatang ajaib yang dikontrak geng di hanyalah binatang ajaib tingkat lanjut, tidak dapat dibandingkan dengan Vermilion Bird. Dulang merasa bahwa Sun Never Sets memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungan individu. Ditambah lagi, kekuatan pribadi Shen Yanxiao sudah sangat mencengangkan. Bab 980, Turnamen 4 Wilayah 3. Sejauh yang aku tahu, penguasa kota Twilight City memiliki seekor binatang mistis. Akan tetapi, dia masih muda dan kekuatan pribadinya tampaknya hanya setingkat profesional tingkat lanjutan. Jika digabungkan, penguasa kota kita memiliki peluang menang tertinggi. Dulang telah menyelidikinya secara menyeluruh. Baik itu kekuatan pribadi maupun binatang ajaib, geng Di tidak mampu melawan Shen Yanxiao. Meskipun kekuatan pribadi Long Fei setara dengan Shen Yanxiao, dia kalah dalam hal binatang ajaib. Binatang mistis dari kelompok tentara bayaran Blizzard telah diwarisi oleh Long Sueyao dan Long Fei hanya memiliki binatang ajaib tingkat lanjut. Adapun yang dari Twilight City, meskipun ia memiliki binatang mistis, kekuatan pribadinya lebih rendah daripada Shen Yanxiao. Dari sudut pandang manapun, peluang Shen Yanxiao menang adalah yang tertinggi. Sisanya akan menjadi pertarungan tim dan pertarungan kelompok. Berbicara tentang keduanya, Dulang agak tidak yakin. Jika Sun Never Sets mengirimkan iblis tingkat lanjut untuk berpartisipasi dalam kompetisi, lawan tidak akan mampu mengalahkan mereka bahkan jika mereka kelelahan hingga mati. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak ahli yang tersembunyi di antara 3 kekuatan lainnya. Tidak seorang pun tahu apakah seseorang akan menemukan rahasia iblis tingkat lanjut tersebut. Khususnya, darah iblis berwarna ungu, sangat berbeda dengan darah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada cedera selama kompetisi. Jadi, selama iblis terluka, bahkan jika itu hanya goresan, rahasianya akan terbongkar. Iblis tidak akan digunakan dalam turnamen ini. Pilihlah di antara kalian. Shen Yanxiao juga memikirkan hal ini. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkap iblis.
Kita butuh 100 peserta untuk pertarungan tim. Bahkan jika kita semua dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua ikut berpartisipasi, kita masih kekurangan beberapa orang. Dulang merasa agak tidak berdaya. Sun Never Sets memang kuat, tetapi yang kuat adalah eselon atas dan iblis. Hanya ada beberapa manusia kuat yang bisa dipilih. Akan sulit bagi mereka untuk mengumpulkan 100 peserta kuat untuk berpartisipasi dalam pertarungan tim. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Itu juga membuatnya pusing. Selain kelompok prajurit bayaran Pantom dan Cave Wolves, tidak banyak manusia kuat di bawah komandonya. Dia tidak bermaksud membiarkan Lan Fengli berpartisipasi dalam kompetisi. Metode Lan Fengli terlalu mengejutkan sehingga sulit untuk tidak menarik perhatian. Begitu identitasnya terungkap, mungkin akan menarik banyak masalah. Shen Yanxiao awalnya bermaksud memasukkan Qixia dan 5 orang lainnya ke dalam pertarungan tim untuk menambah jumlah. Namun, ada aturan bahwa setiap peserta hanya dapat berpartisipasi dalam satu pertarungan. Jika Qixia dan yang lainnya berpartisipasi dalam pertarungan tim, mereka hanya dapat mengucapkan selamat tinggal pada pertarungan kelompok. Terlebih lagi, meskipun Qixia dan yang lainnya kuat, mereka selalu bekerja sama dengan anggota Pantom. Jika mereka bekerja sama dengan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, mereka mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Jika tidak, mereka mungkin menjadi aliansi angin dewa kedua. Baiklah, kurasa aku bisa membawa beberapa orang bersamaku jika jumlah kita tidak cukup. Paman 9, yang berdiri di satu sisi, tiba-tiba berkata. Bisakah? Shen Yanxiao terkejut. Dia jarang menggunakan kelompok Paman 9. Biasanya, mereka hanya akan bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan pertanian. Seharusnya tidak ada masalah. Kita masih bisa menemukan beberapa di antara mereka yang layak. Paman 9 tersenyum. Shen Yanxiao sangat memperhatikan mereka. Bahkan, dia tidak ingin mereka merasakan diskriminasi dari orang lain. Dia tidak ingin mereka melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya ingin mereka melanjutkan hidup mereka sebagai orang normal. Paman 9 berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Shen Yanxiao. Jadi sekarang karena Shen Yanxiao kekurangan tenaga, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Bab 981, Turnamen 4 Wilayah 4. Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada Paman 9 dan Dulang untuk menangani pertarungan tim. Shen Yanxiao mengangguk, tetapi dia merasa sangat tertekan. Seperti yang diharapkan, dia harus mempercepat kemajuan peningkatan kekuatan warganya. Perasaan tidak memiliki siapapun di sisinya sungguh membuat frustrasi. Kalau begitu, serahkan saja pertarungan kelompok kepada kami berlima, kata Qixia malas. Sebelum Shen Yanxiao sempat menyebutkannya, dia sudah menerima tugas itu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan mendengus saat melihat kelima binatang buas itu. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu bermalas-malasan? Jika kamu tidak bisa menang, maka kalian semua sebaiknya menghadap tembok dan merenung. Wah, Xiao Xiao sangat galak. Tang Nazi berpura-pura takut dan menepuk dadanya. Sayang, kita benar-benar tidak beruntung. Bagi yang lain tidak ada persyaratan seperti itu, tetapi jika menyangkut kita, kita harus menang. Sungguh menyedihkan. Qixia berpura-pura sedih dan menggelengkan kepalanya. Shen Yanxiao tidak dapat menahan tawa saat melihat mereka. Mereka selalu sangat nakal. Jumlah peserta untuk pertarungan kelompok berkisar antara 5 hingga 10 peserta. Qixia dan yang lainnya baru saja mencapai persyaratan minimum, bukankah mereka akan dirugikan? Dulang khawatir. Apakah kau lupa tentang binatang mistis mereka? Shen Yanxiao mengernyitkan bibirnya. Jika pertarungannya adalah kemenangan yang pasti, maka pertarungan kelompok mereka semudah mengambil permen dari bayi. Dulang sedikit tertegun. Ia kemudian teringat bahwa masing-masing dari kelima tuan muda itu memiliki seekor binatang mistis. Bahkan para elit dari 3 kekuatan lainnya tidak akan mampu melawan mereka. Kekuatan apa yang dapat menarik keluar 5 pria yang luar biasa kuatnya yang kekuatannya sebanding dengan pakar kelas 2, dengan 5 binatang mitos di atasnya. Dulang hampir dapat membayangkan adegan kelima tuan muda muncul masing-masing dengan seekor binatang mitos dalam wujud manusia di belakang mereka selama pertempuran kelompok. Ia bertanya-tanya apakah para elit Blizzard City, Twilight City, dan Fantasy Devil City dapat mengatasinya. Ia berharap mereka tidak akan pingsan karena ketakutan. Guru, Namong Mengmeng, yang hanya berjongkok di sudut, tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia melambaikan cakar kecilnya di depan Shen Yanxiao. Ada apa?
Shen Yanxiao menatap Namong Mengmeng yang pemalu. Namong Mengmeng menatap Shen Yanxiao dengan mata berbinar dan bertanya dengan hati-hati, "Baiklah, bolehkah aku berpartisipasi dalam pertempuran kelompok?" "Apakah kamu ingin berpartisipasi?" tanya Shen Yanxiao. Namong Mengmeng mengangguk penuh semangat. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengukir kata, "ingin pergi," di wajahnya. Di bawah bimbingan Shen Yanxiao, kekuatannya sebagai warlock meningkat pesat. Saat ini, dia telah mencapai puncak level menengah dan hanya selangkah lagi untuk menjadi profesional level lanjutan. Harus diketahui bahwa Shen Yanxiao telah menyuruhnya untuk belajar dengan tenang selama kurun waktu ini, tidak pernah memberinya kesempatan untuk menguji kekuatan penuhnya. Karena itu, dia tidak sabar untuk mencoba hasil latihannya. Shen Yanxiao merenung sejenak dan menatap Qixia dan yang lainnya. "Bagaimana menurutmu?" Lagi pula, Namong Mengmeng tidak banyak berhubungan dengan Qixia dan yang lainnya. Meskipun kerjasama tim tidak diperlukan untuk pertempuran kelompok, rekan setim yang seperti babi dapat dengan mudah menarik seluruh tim ke jurang. Ketika Namong Mengmeng menyadari Shen Yanxiao menatap penuh tanya ke arah Qixia dan yang lainnya, dia segera berbalik dan memasang ekspresi iba sambil menatap penuh kerinduan ke arah 5 binatang. "Itu, paman-paman senior, tolong bawa aku bersama kalian. Aku berjanji tidak akan membuat masalah. Aku akan mendengarkan rencana kalian." Kelima binatang buas itu awalnya ingin menolak. Lagi pula, mereka tidak terbiasa bekerja sama dengan gadis-gadis selain Shen Yanxiao. Namun, paman senior, Namong Mengmeng langsung ditangani oleh kata-katanya yang manis. "Paman senior, kedengarannya cukup bagus." Bab 982, Turnamen 4 Wilayah 5. Kelima binatang itu seketika merasakan seolah-olah jantungnya tersembuhkan. Bagaimanapun, mereka adalah pamannya yang lebih tua. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengurus anak kecil, bukan? Ditambah lagi, Namong Mengmeng sudah menjadi murid Shen Yanxiao. Dia bisa dianggap sebagai junior mereka. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai bentuk kepedulian terhadap junior mereka. Setelah berpikir sejenak, kelima, paman senior, yang muda dan bersemangat itu menerima sambutan hormat dari Namong Mengmeng. "Perasaan ini, hebat, ahem. Aku tidak keberatan. Bagaimanapun, dengan sedikit dari kita di sana, kita tidak perlu khawatir tentang pihak lain yang membuat masalah. Karena keponakan bela diri ingin bersenang-senang, silakan saja." Tang Nazi segera bersikap seperti seorang senior dan menggunakan istilah, keponakan bela diri, dengan cukup lancar. Perasaan bahwa seorang gadis tiba-tiba menyamar sebagai juniornya benar-benar membuatnya merasa seperti dia tiba-tiba menaiki tangga senioritas. Kelima orang itu sama sekali lupa bahwa usia Namong Mengmeng sebenarnya pada dasarnya sama dengan mereka. Sebaliknya, Shen Yanxiao lah yang sebenarnya. "Oh, hidup guru!" Namong Mengmeng bersorak. "Hiduplah, guru!" Bibir Tang Nazi berkedut. Merekalah yang menyetujuinya. Shen Yanxiao bahkan tidak mengatakan apapun. Jadi mengapa gadis itu memuji gurunya? Bukankah seharusnya dia berterima kasih kepada mereka? Seperti yang diharapkan dari murid Shen Yanxiao, kepribadiannya sama seperti gurunya. Tang Nazi diam-diam menelan darah di tenggorokannya. Shen Yanxiao terkenal sebagai sosok yang protektif. Ia bahkan lebih buas daripada pria dalam hal melindungi rakyatnya. Ia tidak berani menantang murid kesayangannya di hadapannya. Shen Yanxiao menganggap tindakan Namong Mengmeng menarik. Pikiran Namong Mengmeng tergambar jelas di wajahnya. Rasa hormat dan kekagumannya terhadapnya tidak perlu diragukan lagi. Selama mereka bersama, Shen Yanxiao semakin menyukai siswinya ini. Setelah peserta untuk ketiga pertempuran tersebut ditetapkan, Shen Yanxiao mengirim seseorang untuk mengatur barang bawaannya, dan dalam 2 hari mereka akan berangkat. Setelah semua orang pergi, Lan Fengli berdiri di samping Shen Yanxiao dengan kepala tertunduk dan diam-diam menarik ujung pakaiannya. "Ada apa?" Shen Yanxiao menatap Lan Fengli. Anak ini membuat hatinya sakit lagi. "Kakak, kau akan pergi lagi." Suara Lan Fengli lembut, tetapi kegugupan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Shen Yanxiao semakin sibuk dari hari ke hari, dan dia hampir tidak bisa sering bersamanya. Dia tidak mau terus membebaninya. Jadi, untuk sebagian besar waktu, dia hanya akan melihat Shen Yanxiao dari jauh dan tidak mengganggunya. Akan tetapi, Shen Yanxiao pergi lagi, memotong sisa waktu yang ia miliki bersamanya. Lan Fengli merasa seolah-olah jantungnya sedang diremas. Shen Yanxiao merasa hatinya sakit. Lan Fengli benar-benar berperilaku baik akhir-akhir ini.
Dia tidak pernah membuatnya kesulitan. Ketika dia membutuhkannya, dia akan berada di sisinya. Ketika dia tidak membutuhkannya, dia akan diam-diam berdiri di sisinya. Bahkan ketika Namong Mengmeng mengusulkan untuk berpartisipasi, dia tidak menonjolkan diri dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi. Shen Yanxiao tahu bahwa Lan Fengli mengandalkannya karena suatu alasan. Dan karena dia tidak memintanya untuk berpartisipasi, dia bahkan tidak menyarankannya. Shen Yanxiao tidak dapat menahan rasa kasihan padanya. Xiao Feng, apakah kau ingin ikut denganku? Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Lan Fengli bersamanya ke Twilight City. Selama ia tidak membiarkannya bertindak, ia tidak akan mudah ditemukan setelah menyamar. Lan Fengli tiba-tiba mendongak, dan secerca kejutan menyenangkan melintas di matanya yang jernih. Bolehkah aku ikut juga? Tentu saja.